Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhagat illa wa farrajahullah. Kita akan melanjutkan Risalatul Jami'ah bagian kelima. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah kepada seluruh makhluk. Jadi Rasulullah itu diutus kepada seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat. Li hidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Rasulullah diutus kepada manusia dan jin li taklif, karena membawa syariat. Wajib manusia dan jin ini salat, puasa, dan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah kepada malaikat litasyrif, untuk lebih memuliakan malaikat. Nggak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke malaikat, nggak ada, kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, litasyrif, untuk lebih memuliakan malaikat tersebut, sehingga lebih mulia karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena malaikat punya perintah tersendiri langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk manusia dan jin walitakmili ma'ashihim, dan untuk lebih menyempurnakan kehidupan rezeki mereka, kehidupan duniawi mereka. Dengan apa? Ya, Rasulullah memberikan tuntunan bagaimana kita bekerja, bahwasanya yang paling berkah adalah orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Kemudian Rasulullah memberikan tuntunan agar kita mencari rezeki yang halal. Jadi ini sempurna, kehidupan dunia kita menjadi sempurna dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Apa yang boleh dimakan, apa yang enggak boleh dimakan. Wa ma'adihim, dan kehidupan akhirat. Ya, jelas Rasulullah lebih menyempurnakan kehidupan akhirat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan jalan yang telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dan itu yang kita minta dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para awliya Allah, para syuhada, dan para salihin. Jalannya mereka. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah, dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat Nabi Muhammad sebagai utusannya dengan mukjizat. Jadi membekali beliau, ayat aslinya memperkuat supaya orang lebih percaya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti ketika diminta binatang berbicara, menyaksikan, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bulan terbelah menjadi dua, dan banyak mukjizat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an, karena sampai sekarang masih ada yang namanya Al-Qur'an. Wa nahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat jujur di dalam menyampaikan apa-apa yang diberitakan oleh beliau tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu kita beribadah ini menyembah siapa, bahwasanya kita tahu pencipta kita ini siapa, kita tahu bahwasanya pemberi rezeki kita ini siapa, yang menentukan ketentuan-ketentuan baik kita ini siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dalam zikir kita menyampaikan la mani alima ata'ta wa la mu'ti lima mana'ta la rad dan lima qadaita, bahwasanya kalau diberi oleh Allah nggak bakal ada yang bisa menghalangi pemberian Allah, dan kalau dihalangi oleh Allah nggak bakal ada yang bisa memberi kepada kita. Dan tidak ada
sesuatu yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu semua disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Juga termasuk minas sirati wal mizan wal haud, termasuk sirat, jembatan, jisrun mamdudun ala matni jahannam, jembatan terbentang di atas neraka jahannam. Adaqu minas sya'ri wa haddu minas sayfi, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu sudah disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Dan masalah jaraknya itu terjadi banyak riwayat. Ada yang mengatakan 900 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 1000, 2000 sampai 50.000 tahun. Wal mizan, dan timbangan kebaikan, timbangan kemaksiatan, semuanya tercatat dalam di mizan tersebut. Wal haud, dan juga telaga. Nabi diberikan telaga khusus. Nggak ada nabi yang lain diberikan telaga oleh Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana umatnya akan antri minum dari tangan beliau. Nah, kita bayangkan kita termasuk antrian yang keberapa. Yang paling dulu pasti ya keluarga beliau. Keluarga beliau yaitu putra-putra beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, kerabat-kerabat beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau, kemudian para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk urutan yang terdekat lah, sehingga kita sabar antri minum langsung dari tangannya Nabi. Sebabnya ada yang nggak mau antri, langsung minum dari gelas, minum sendiri kemudian jalan. Wa ghairu dzalika minal umuril akhirah, dan yang selain tersebut dari hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita. Wal barzakh, alam kubur itu ada. Semoga kita mendapatkan nikmat kubur. Wa minas su'alil malakain wa adzabil qabri wa na'imihi, dan pertanyaan dua malaikat, ya. Meskipun banyak yang menyampaikan pertanyaannya sudah bocor, man rabbuka wa man nabiyuka, tapi kenyataannya di alam kubur berbeda dengan apa yang selama ini kita dapati. Karena pertanyaan tersebut dari malaikat, dan pertanyaan tersebut lain dengan bahasa kita yang bisa difahami oleh orang yang di hatinya ada cahaya Islam. Jadi meskipun dia bisa mahir bahasa Arab, tapi dalam hatinya nggak ada cahaya Islam, meninggal dalam keadaan non-muslim, na'udzubillah min dzalik, nggak akan bisa memahami, apalagi menjawab. Paham aja nggak pertanyaan malaikat, apalagi bisa menjawab. Wa adzabil qabri, dan juga ada yang namanya azab kubur yang jauh lebih sakit daripada semua siksa dunia dijadikan satu, kebakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Wa na'imihi, dan nikmat kubur yang jauh lebih nikmat dari semua kenikmatan dunia dikumpulkan jadi satu. Wa anal Qur'an wa jami' kutubillahil munazzalah haqqun, dan bahwasanya Al-Qur'an dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu benar, selama tidak berubah, selama tidak ada campur tangan manusia, kita wajib mengimaninya. Tapi kalau sudah ada campur tangan manusia seperti kitab-kitab suci yang lain, maka sudah nggak wajib lagi mengimaninya, dan Allah sudah menggantikannya dengan kalamullah yang paling suci, yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun, yang tidak akan bisa dimasuki oleh kalam siapapun, yang namanya Al-Quran. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Jadi sampai kapanpun Al-Quran nggak bahkan bisa dirubah. Enggak di zamannya sahabat ketika penulisan Al-Quran, zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, padahal pada waktu itu masih hidup Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pernah abah saya, Sayyid Idrus bin Abu Bakar Al-Habsyi, kedatangan golongan orang yang mengatakan Al-Quran sudah dirubah. Abah saya langsung memberikan Al-Quran kepada beberapa orang tersebut dan mengatakan, coba kamu rubah ini Al-Quran, tambah satu huruf atau kurangi satu huruf, aku Idrus bin Abu Bakar Al-Habsyi, aku akan bunuh kamu karena sudah merubah Al-Quran. Ini aku, cucunya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan kakekku Ali bin Abi Thalib? Apakah diam saja Al-Quran dirubah dan beliau ada? Ya, ini sudah jelas-jelas nggak masuk akal ini. Jangan sampai masuk di golongan kita, di keluarga kita. Kita tolak pemikiran-pemikiran yang nggak benar ini. Allah sudah janji dan dalam Al-Quran, Allah yang akan menjaga Al-Quran. Tidak ada satupun yang bisa merubah Al-Quran, mengurangi, apalagi menambahi Al-Quran. Sama sekali. Al-Quran itu 30 juz yang turun kepada Nabi Muhammad sampai kapanpun akan ada.
Wal malaikatu hak, malaikat itu ada, benar. Wal jannatu hak, surga itu benar, ada. Wan naru hak, neraka itu ada, benar. Wa jami' ma ja'a nabihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak. Dan apa-apa yang dikabarkan kepada kita oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Kita harus meyakininya, itu adalah termasuk syarat keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.